Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Zainal, NIM 201-105-040-008. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kebijakan ekonomi makro. Konsep kebijakan ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan atau secara agregat. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi kemakmuran dan resesi output barang dan jasa perekonomian dan laju pertumbuhan output, laju inflasi dan pengangguran, neraca pembayaran dan nilai kurs. Dalam mempelajari konsep ekonomi makro, membahas dan membicarakan tentang suatu masalah secara menyeluruh yang berkaitan dengan perekonomian yang dihadapi baik oleh masyarakat atau rakyat, perusahaan maupun negara. Ekonomi makro hadir seiring dengan perkembangan ilmu di bidang perekonomian. Ekonomi makro juga dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik dalam mempengaruhi target-target kebijakan, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Oleh karena itu, ekonomi makro merupakan kegiatan perekonomian yang mempelajari secara keseluruhan. Artinya, dalam cabang ilmu ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar yang dalam perkembangannya berkaitan dengan masalah ekonomi publik atau negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Diana Astafiani, NIM 20110504009. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kebijakan ekonomi makro. Beberapa teori ekonomi makro telah dikemukakan untuk menjelaskan mengenai hubungan di antara berbagai faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Pandangan teori-teori tersebut sebagai berikut. Yang pertama, teori klasik. Teori klasik menekankan tentang pentingnya faktor-faktor produksi dalam meningkatkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi yang paling utama yang menjadi perhatian para ahli ekonomi klasik adalah tentang peranan tenaga kerja. Menurut mereka, tenaga kerja yang ada akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Teori ini dipelopori oleh Adam Smith dalam bukunya 2 abad yang lalu, di mana pandangannya yang utama adalah tentang peranan sistem pasar bebas, perluasan pasar, serta spesialisasi dan kemajuan teknologi. Yang kedua, teori Schumpeter. Teori Schumpeter menekankan tentang peranan pengusaha atau pebisnis yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut Schumpeter adalah buku The Theory of Economic Development tahun 1908. Tidak akan terjadi secara terus-menerus, akan tetapi akan mengalami keadaan di mana ada kalanya berkembang dan pada saat yang lain akan mengalami kemunduran, sehingga perlu melakukan inovasi dan investasi. Yang ketiga, teori Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar menunjukkan peranan investasi sebagai salah satu faktor yang menimbulkan tambahan pengeluaran secara agregat. Teori ini pada dasarnya menitik beratkan pada peranan dari faktor permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan. Teori Harrod-Domar ini memiliki hubungan dengan teori keseimbangan kegiatan perekonomian yang dikemukakan dalam teori Keynes. Teori Harrod-Domar ini menjelaskan kepada kita bahwa sebagai akibat investasi yang dilakukan tersebut, maka pada masa berikutnya kapasitas barang-barang modal dalam perekonomian akan bertambah. Yang keempat, teori neoklasik. Teori neoklasik melalui kajian empisikal yang dikembangkan Profesor Robert Solow dalam tulisannya yang berjudul pada tahun 1956. Teori ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari pertambahan dan perkembangan faktor-faktor yang memengaruhi penawaran secara agregat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fatimatu Salwa, NIM 201105040010.
Saya dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk kebijakan makroekonomi. Bentuk kebijakan makroekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berada dalam wewenang DPR, biasanya diprakarsai oleh lembaga eksekutif pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah tarif atau pajak dan pengeluaran pemerintah. Kaum fiskalis atau Keynes cenderung menginginkan peran aktif pemerintah dan karena itu sangat ingin menggunakan kenaikan pengeluaran pemerintah dan pajak sebagai perangkat kebijakan stabilitas. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diatur oleh Bank Sentral untuk Indonesia. Bank Sentral adalah Bank Indonesia yang menyangkut instrumen kebijakan moneter, yaitu perubahan stok uang beredar atau penawaran uang, perubahan suku bunga, tingkat diskonto, yaitu pembebanan bunga oleh Bank Sentral yang meminjamkan uang kepada bank komersial, dan pengawasan terhadap sistem perbankan. Yang kesemuanya dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga, kebijakan sisi penawaran. Kebijakan moneter dan fiskal sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan kebijakan yang memengaruhi pengeluaran agregat. Jadi, berarti bahwa kebijakan fiskal dan moneter tersebut merupakan kebijakan dari sisi permintaan. Selain itu, aktivitas perekonomian suatu negara bisa juga dipengaruhi oleh sisi penawaran. Kebijakan sisi penawaran memiliki tujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan, sehingga dengan hal ini dapat menawarkan produknya dengan harga yang lebih murah atau dengan kualitas yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaliana Tantri, NIM 2011050404011. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari indikator penting ekonomi makro. Indikator penting yang sering dibahas dalam ekonomi makro yaitu sebagai berikut. 1. Pendapatan nasional dan kinerja ekonomi. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat atau penduduk di suatu negara dalam kurun waktu tertentu, yang biasanya diukur atau diperhitungkan dalam kurun waktu atau periode 1 tahun. Pengertian pendapatan nasional dapat juga diistilahkan sebagai jumlah total hasil produksi nasional yang dihasilkan oleh seluruh rakyat di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Umumnya, dalam 1 tahun. Kajian tentang pendapatan nasional dan kinerja ekonomi memberikan gambaran tentang kondisi perekonomian dan angka kemiskinan di sebuah negara atau kawasan. Secara global, kajian ekonomi makro memberikan angka lebih dari separuh jumlah penduduk dunia mengalami kondisi ekonomi yang memprihatinkan, kemiskinan yang parah, dan kekurangan pangan. Sehingga, tanpa memahami konsep ekonomi makro secara tulis, terutama pembahasan tentang pendapatan nasional dan kinerja ekonomi, maka tidak mungkin dapat merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat dan benar. 2. Investasi. Investasi didefinisikan dengan beberapa pengertian yang berkaitan erat dengan keuangan dan ekonomi. Investasi seringkali berkaitan dengan harapan atau keinginan untuk mendapatkan benefit atau manfaat dan profit atau keuntungan di masa yang akan datang sebagai akumulasi suatu bentuk aktiva dalam sebuah bisnis. Seringkali istilah investasi dikenal juga dengan istilah penanam modal. Dengan demikian, pemanfaat segala potensi yang dimiliki dan sumber daya yang dipunyai seperti waktu, tenaga, uang, dan lainnya untuk memperoleh keuntungan dan manfaat di masa depan dapat diartikan sebagai investasi. Sehingga investasi bisa diartikan juga dengan aktivitas membeli atau memiliki suatu dengan harapan di masa yang akan datang dapat dijual lagi dengan harga atau nilai yang lebih baik atau lebih tinggi dari harga semula. 3.
Kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan keadaan yang mendeskripsikan ketersediaan lapangan kerja untuk para pencari kerja dan peluang kesempatan untuk mendapatkan serta berbagai syarat kompetensi untuk memperolehnya. Jadi, kesempatan kerja merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia untuk orang-orang yang sedang membutuhkan pekerjaan, atau dengan kata lain dapat juga diartikan dengan ketersediaan lapangan kerja untuk para pencari kerja yang memerlukan pekerjaan. 4. Fluktuasi ekonomi, inflasi, dan deflasi. Fluktuasi ekonomi merupakan ciri khusus dari bentuk kapitalisasi komunitas atau masyarakat. 3 pertimbangan yang menjadi kajian ekonomi makro yaitu konsumsi aggregate, tabungan aggregate, dan investasi dalam bisnis dan perekonomian merupakan fondasi pemikiran dan pemahaman dalam konsep teori fluktuasi ekonomi. Untuk menganalisasi dan memahami dampak inflasi dan deflasi sebagai bagian dari akibat fluktuasi ekonomi dapat dilakukan dengan pendekatan teori ekonomi makro. Inflasi merupakan salah satu konsep dalam ekonomi makro yang mana memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kecenderungan masyarakat dalam berinvestasi. Sebagian masyarakat di sebuah negara atau kawasan yang berbeda tentu saja akan terpengaruh secara berbeda dengan negara atau kawasan lainnya. Dan ini disebabkan karena perubahan nilai tukar uang. Disinilah analisasi ekonomi makro berperan untuk memberikan gambaran pengambilan keputusan yang tepat untuk mengurangi tingkat pengaruh buruk atau dampak negatif akibat inflasi dan deflasi, dan hal ini merupakan karakteristik utama dalam kajian tentang ekonomi makro. Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara kontinu dan berkelanjutan. Deflasi adalah sebuah kondisi di mana harga tamam barang-barang jatuh dan terjadi pertambahan nilai uang. 5. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh sebuah pemerintah untuk dapat mengarahkan kondisi ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah berupa pajak. Kebijakan fiskal ini sangat beda sekali dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan suatu perekonomian dengan cara mengontrol tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama dalam penerapan kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.